Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waffaqana li syukrihi wa hadana li dzikrihi wa salawatuhu ala khair khalqihi wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat Ummahat, kali ini kita akan mengupas tuntas masalah haid. Berapa lama sih masa haid itu? Bagaimana dengan haid yang tidak teratur? Dan apa saja larangan-larangan untuk perempuan haid? Tentang haid ini, Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza. Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Maka jauhilah para istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim sampai mereka suci. Sahabat, haid secara bahasa berarti as-sailan, mengalir. Arti secara syar'i adalah darah yang keluar di waktu tertentu pada wanita yang sudah balik. Ini disebutkan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kapan perempuan mulai mengalami haid? Masing-masing orang tentu berbeda-beda ya. Ada yang berumur 14, 15, ada yang 10 tahun sudah haid. Tapi menurut syariat, usia minimal wanita haid adalah sekitar 9 tahun. Jadi, jika melihat darah sebelum mencapai usia 9 tahun, maka itu adalah darah penyakit dan tidak terkait dengan hukum-hukum haid. Demikian dijelaskan dalam kitab Al-Muhadzab. Sifat darah haid itu ada kalanya berwarna hitam, merah, kuning, dan keruh. Sahabat, berapa lama sih masa haid dan masa suci itu? Minimal masa haid itu sehari semalam. Atau haid paling cepat itu 24 jam. Nah, darah yang keluar kurang dari sehari semalam berarti bukan darah haid, tapi darah istihadah atau darah penyakit. Maka, jika darah keluar tidak sampai sehari semalam, sahabat harus segera berwudu, tidak perlu mandi besar, dan segera laksanakan sholat. Karena itu berarti bukan haid. Sedangkan, sholat yang ditinggalkan waktu keluar darah tadi, kan kita itu menyangka haid ya, kita udah nggak sholat. Nah, itu harus diqodho. Gitu sahabat. Oke, selanjutnya masa haid pada umumnya itu 6-8 hari. Nah, maksimal masa haid atau haid paling lama itu 15 hari. Darah yang keluar lebih dari 15 hari adalah bukan darah haid tapi darah istihadah. Sedangkan masa suci minimal atau masa suci paling pendek itu juga 15 hari. Nah, jika darah keluar sebelum genap masa suci 15 hari, maka itu darah istihadah juga, sahabat. Contohnya begini ya, sahabat. Jika kita melihat darah keluar berwarna kuning atau kehitam-hitaman di luar masa haid, ini di luar masa haid ya, atau di luar kebiasaan jadwal haid,
maka tidak termasuk haid, tapi darah istihadah. Misal, haid sudah memasuki hari ke-16 atau 17, tapi masih keluar darah, maka itu hari ke-16 dan 17 itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Nah, setelah genap 15 hari masa haid, tapi masih keluar darah, maka harus segera mandi, bersuci, dan sholat. Karena sudah mencapai jumlah hari maksimal masa haid. Jadi ke 16-17-nya walaupun tetap masih keluar darah, itu harus sholat. Nah, demikian juga jika masa suci masih terhitung 13 hari, kemudian sudah keluar darah, itu bukan darah haid juga, tapi darah istihadah. Karena itu masih masuk masa suci, kita tetap wajib sholat. Namun jika setelah masa suci sempurna 15 hari, kemudian darah keluar, di masa suci ke-16, maka itu baru dihitung darah haid. Gitu sahabat. Oleh karena itu, kita nih harus benar-benar nyatet nih, kapan tanggal mulai haid, kapan tanggal suci, gitu ya sahabat ya. Kalau nggak di buku, sekarang nyatetnya di HP, di kalender HP. Jadi patokan menghitung masa haid itu, dan menghitung masa haid dan masa suci itu simple sahabat. Haid paling lama 15 hari, haid masa suci paling pendek juga 15 hari. Nah sahabat, bagaimana kalau darah berhenti di tengah-tengah masa haid? Haid nih. Nah, kemudian mampet. Nah, gitu. Itu dihitung masa haid atau masa suci. Menurut pendapat ulama Hanafi dan Syafi'i, jika tiba-tiba darah berhenti, tidak keluar sama sekali di tengah-tengah masa haid, maka itu tetap dihitung atau termasuk masa haid. Misalnya, tanggal 1 kita mulai haid. Darah keluar selama 3 hari. Kemudian tanggal 4 dan tanggal 5 darah berhenti. Terus tanggal 6 sampai tanggal 9 darah keluar lagi. Maka keseluruhan hari itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, baik saat keluar darah atau saat darah tidak keluar, dianggap masa haid. Dengan syarat tidak melebihi maksimal masa haid, yaitu 15 hari. Gitu sahabat, itu dijelaskan dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Gimana sahabat? Masih bingung nggak? Semoga udah nggak bingung lagi ya, bagaimana menghitung masa haid dan masa suci. Oke sahabat, selanjutnya kita tahu nih, ada hal-hal yang dilarang untuk wanita haid. Apa saja larangan itu? Sebagian kita udah pasti tahu ya. Yang pertama, sholat. Dan tidak perlu mengqadha sholat. Karena apa? Karena apabila diwajibkan mengqadha sholat, maka akan memberatkan. Gitu sahabat. Larangan kedua, apa? Puasa wajib atau puasa Ramadan. Tapi kalau puasa harus diqadha. Harus diganti puasanya yang ditinggal. Mengapa harus mengqadha puasa? Karena puasa wajib itu hanya 1 tahun sekali. Gitu. Nah, maka mengqadha puasa tidak akan memberatkan, berbeda dengan mengqadha salat tadi dianggap memberatkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is sholati. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Larangan ketiga yaitu tawaf. Rukun-rukun haji yang lain boleh dilaksanakan kecuali tawaf. Karena apa? Karena tawaf mengharuskan suci dari hadas. Gitu. Sedangkan wanita yang haid statusnya sedang berhadas besar. Nah, kemudian larangan keempat dan kelima adalah menyentuh dan
membawa mushaf Al-Quran serta membaca Al-Quran. Dalilnya, la yakra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Orang junub dan haid dilarang membaca Al-Quran. Itu sahabat. Namun ada membaca yang boleh sahabat. Ya. Dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dijelaskan bahwa orang haid boleh mendengarkan Al-Quran boleh, dan mendengar bacaan Al-Quran boleh, dan boleh juga membaca Al-Quran tapi dalam hati tanpa melafalkan dengan lisan. Itu dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran sahabat. Larangan keenam yaitu berdiam di dalam masjid. Kalau sekedar lewat aja gitu atau melintas itu boleh ya sahabat. Larangan terakhir yaitu dilarang berhubungan intim antara pusar sampai lutut. Nah, di luar area itu boleh. Di atas atau di bawahnya itu boleh ya sahabat ya. Nah, jadi larangan-larangan tersebut menjadi boleh atau gugur setelah mandi bersuci hadas besar, termasuk berhubungan intim. Jadi walaupun sudah bersih, tidak ada darah yang keluar, kalau mau berhubungan intim, berhubungan suami istri, harus mandi bersuci dulu sahabat. Tidak boleh mandinya, udah sekalian deh mandinya di jamak takhir aja. Nggak boleh ya. Jadi harus keramas dulu baru berhubungan gitu kan. Kan karena suami nanya, udah suci belum ini? Udah tapi belum keramas. Udah keramasnya ntar belakangan sekalian. Itu nggak boleh ya sahabat. Harus bersuci dulu ya. Demikian sahabat Ummahat, bahasan tentang haid. Semoga nggak bingung lagi ya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.